Jadi strukturnya itu adalah mesin penggerak, terus ke gearbox, terus ke mesin kerja, namun menggunakan 4 puli ya. Jadi harus dipahami dulu ya. Nah, biasanya mesin ini memang tidak untuk yang beban-bebannya tidak terlalu berat ya. Jadi menggunakan puli semua seperti itu, puli dan panbel. Nah, lihat di gambar 2 ya. Gambar 2 ini mesin penggerak atau dinamo, terus yang kedua itu adalah gearbox dan yang ketiga adalah mesin kerja. Nah, ini menggunakan 4 puli. Kita lihat ya mesinnya N1. Nah, N1 ini adalah putaran mesin penggerak ya, ini menggunakan dinamo. Lalu D1 sama dengan diameter puli penggerak ya, berapa mili ini. Nah, lalu D2 itu adalah diameter puli in gearbox ya, berapa mili. Nah, di sini adalah gearboxnya sendiri, ini RG sama dengan rasio gearbox menggunakan rasio berapa gitu. Nah, di sini ketambahan ada D3 ya. D3 itu adalah diameter puli di output gearboxnya ya. Jadi diameter puli pada output gearbox ya. Sedangkan D4 itu adalah diameter puli mesin kerja. Jadi mesin kerjanya itu menggunakan puli ya. Nah, sedangkan N2 adalah putaran mesin kerja ya, atau dengan satuannya RPM ya. Nah, NP adalah randemen pengopelan. Nah, bagaimana cara atau rumus untuk mencari N2 ya. Nah, rumus untuk mencari N2 adalah seperti di bawah ini. N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali NP atau randemen pengopelan dibagi D2 ya. Oke, setelah mengetahui pada video yang pertama tadi ya, yang di gambar 1, sekarang kita akan melanjutkan ke gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua yaitu mesin penggerak yang menggunakan gearbox ya, ke mesin kerja namun menggunakan 4 puli ya. Jadi ada 4 puli di sini ya strukturnya ya. Strukturnya itu ada 4 puli, dari mesin penggeraknya menggunakan puli, gearbox inputnya menggunakan puli, output gearboxnya juga menggunakan puli. Lalu mesin kerjanya juga menggunakan puli ya. Nah, struktur ini biasanya hanya untuk menurunkan RPM saja ya. Jadi yang tidak terlalu berat bebannya ya. Jadi pada output gearbox ini dia fungsinya itu hanya untuk menurunkan putaran ya. Jadi bukan untuk bekerja menarik beban berat ya, seperti itu ya. Untuk yang menggunakan kopel puli semua ya, puli semua panbel ya. Jadi 2 panbel, 4 puli ya. Jadi ini biasanya untuk mesin-mesin yang tidak terlalu berat bebannya ya. Nah, kita lihat gambar 1 ya, memang nggak terlalu kelihatan sih ya, cuman nanti saya jelaskan strukturnya ya. Jadi gambar 1 ini dinamonya menggunakan puli, terus as input gearbox menggunakan puli, output gearboxnya ini menggunakan puli. Nah, dan mesin kerjanya juga menggunakan puli. Jadi ada 4 puli, terus ada 2 panbel seperti itu ya pelannya. Nah, ini gambar yang kedua juga ini nih yang saya buat ya. Jadi seolah-olah seperti ini ya, ada puli dari dinamo terus ke as input gearbox. Nah, ini yang saya gambarkan dengan anggap ini panbelt oranye ya, yang warna oranye. Jadi strukturnya itu adalah mesin penggerak, terus ke gearbox, terus ke mesin kerja, namun menggunakan 4 puli ya. Jadi harus dipahami dulu ya. Nah, biasanya mesin ini memang tidak untuk yang beban-bebannya tidak terlalu berat ya. Jadi menggunakan puli semua seperti itu, puli dan panbel. Nah, lihat di gambar 2 ya. Gambar 2 ini mesin penggerak atau dinamo, terus yang kedua itu adalah gearbox dan yang ketiga adalah mesin kerja. Nah, ini menggunakan 4 puli. Kita lihat ya mesinnya N1. Nah, N1 ini adalah putaran mesin penggerak ya, ini menggunakan dinamo. Lalu D1 sama dengan diameter puli penggerak ya, berapa mili ini. Nah, lalu D2 itu adalah diameter puli in gearbox ya, berapa mili. Nah, di sini adalah gearboxnya sendiri, ini RG sama dengan rasio gearbox menggunakan rasio berapa gitu.
Nah, di sini ketambahan ada D3 ya. D3 itu adalah diameter puli di output gearboxnya ya. Jadi diameter puli pada output gearbox ya. Sedangkan D4 itu adalah diameter puli mesin kerja. Jadi mesin kerjanya itu menggunakan puli ya. Nah, sedangkan N2 adalah putaran mesin kerja ya, atau dengan satuannya RPM ya. Nah, NP adalah randemen pengopelan. Nah, bagaimana cara atau rumus untuk mencari N2 ya? Nah, rumus untuk mencari N2 adalah seperti di bawah ini. N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali NP atau rendemen pengopelan dibagi D2 ya. Nah, ini saya jelaskan secara bertahap ya. Nah, ini kita jumlah dulu ya. Jadi N1 dikali D1 dikali rendemen pengopelan dibagi D2. Nah, lalu dikali RG rasio gearbox. Lalu dikali D3 dikali rendemen pengopelan dibagi D4. Nah, ini adalah untuk mencari RPM pada mesin kerja ya. Jadi ini untuk mencari RPM pada mesin kerja. Nanti kita bisa hitung nih berapa putarannya pada mesin kerja ya jika menggunakan puli ini, puli ini, puli ini, puli ini. Seperti itu ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Nah, ini nomor 1 ya. Nah, mesin pengering plastik yang sudah digiling terdapat 4 puli. Jadi mesin plastik ini terdapat 4 puli. Terus dinamo penggeraknya RPM-nya yaitu 1450. Nah, menggunakan puli ukuran 50 mm. Jadi ini adalah mesin penggeraknya menggunakan puli 50 mm. Nah, dengan rasio gearbox 1:10 ya. Sudah terpasang ukuran puli pada as input gearbox adalah ukuran 100 mm. Jadi input gearboxnya itu menggunakan puli 100 mm. Nah, sedangkan as out gearbox terpasang 75 mm. Jadi output gearboxnya ini terpasang 75 mm ya pulinya. Dan pada puli mesin kerja terpasang 150 mm. Nah, yang akan ditanyakan adalah berapa RPM mesin pengering tersebut. Jadi kita akan hitung nih mesin yang sudah terstruktur ini RPM mesin kerjanya itu berapa gitu. Diketahui N1 sama dengan 1450 RPM. D1 sama dengan 50 mm. RG1 rasio gearbox sama dengan 1:10 ya. Nah, D2 sama dengan 100 mm. Nah, D3 sama dengan 75 mm. Sedangkan D4 sama dengan 150 mm. Ya. Nah, kita pahami dulu ya, D1 itu adalah puli mesin penggerak atau puli dinamo atau puli diesel ya. D2 itu adalah puli pada input gearboxnya ya. D3 adalah puli pada output gearbox. Nah, dan D4 itu adalah puli pada mesin kerja. Yang ditanyakan adalah N2, yaitu RPM pada mesin kerja ya, atau rotation per menit ya. Jadi putaran per menitnya pada mesin kerja. Ini yang ditanyakan ya. Oke, kita akan jawab. Kita lihat. N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali rendemen pengopelan dibagi D2 dikali rasio gearbox dikali D3 dikali rendemen pengopelan dibagi D4 ya. Nah, ini sengaja saya pecah ya, jadi rumusnya itu biar kelihatan nggak dijadiin satu ya, jadi satu bertahap ya. Oh, ini rumus depannya gitu, rumus pada antara rumus di mesin penggerak dengan input gearbox ya. Yang kedua adalah rasio gearboxnya, dan yang ketiga adalah menghitung output gearboxnya. Jadi ini saya buat bertahap ya, biar apa namanya lebih paham. Nah, kita lihat N2 sama dengan 688,75. Nah, berarti ini antara mesin penggerak dengan input gearbox ya. RPM-nya 688,75 dikali 1:10 ya, ini rasio gearbox.
dikali 71,25 per atau dibagi 150 ya. Nah, maka N2 sama dengan 68,875 dikali 71,25 dibagi 150. Nah, maka N2 sama dengan 32,715. Ya, ini adalah hasil dari putaran mesin kerja ya. Ini putaran mesin kerjanya itu adalah 32,715. Nah, jadi RPM mesin pengering plastik tersebut adalah 32,715 RPM ya. Atau kita bulatkan 32 RPM ya. Nah, jadi kita pahami lagi ya, RPM itu adalah putaran dalam 1 menit ya. Jadi mesin ini berputar dalam 1 menit itu adalah 32 kali ya, RPM disebutnya ya. Jadi rotation per menit gitu kan ya. Jadi putaran dalam 1 menitnya itu adalah 32 kali ya. Itulah yang dimaksud 32 RPM. Nah, baiklah kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 2 ya. Nah, mesin pengayak pasir rencananya akan menggunakan 4 puli ya, dengan dinamo mesin penggeraknya adalah RPM 1450. Nah, dengan rasio gearbox 1:10. Nah, jika RPM yang diinginkan pada mesin pengayak pasir tersebut adalah 60 RPM, jadi 60 RPM nih yang diinginkan, berapakah ukuran masing-masing dari keempat puli tersebut? Jadi 4 puli tersebut itu harus menggunakan ukuran berapa saja gitu, supaya mesin kerja tersebut bisa berputar 60 RPM seperti itu. Jadi kita menginginkan putaran mesin kerja tersebut adalah 60 RPM. Oke, ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu soalnya. Nah, diketahui N1 sama dengan 1450 RPM. Nah, rasio gearboxnya yaitu 1:10 ya. Nah, sedangkan N2-nya atau RPM yang diinginkan pada mesin kerja itu adalah 60 RPM ya. Nah, yang ditanyakan adalah D1, D2, D3, dan D4 ya. Jadi ukuran pulinya itu berapa saja nih? D1 berarti kan pada mesin penggerak atau dinamo atau mesin dieselnya. D2 itu adalah input gearboxnya ya. Jadi ukuran puli input gearboxnya berapa? Nah, D3 adalah ukuran puli output gearbox ya. Nah, sedangkan D4 itu adalah puli dari mesin pekerja tersebut. Jadi mesin kerja tersebut itu menggunakan ukuran puli berapa gitu D4 itu. Nah, oke kita akan jawab. Nah, kita akan bagi dua dulu ya. D1, D2 itu adalah puli depan lah kita sebutkan puli depan atau puli input. Nah, sedangkan D3 dan D4 itu adalah puli output ya. Jadi kita bagi dua dulu. Nah, D1, D2 dan D3, D4 atau kita grouping ya, bahasanya grouping dulu ya, biar biar terlihat gitu. Biar nggak bingung nggak jadi satu gitu, 21, D2, D3, D4 ya. Jadi kita grouping dulu D1 dengan D2 dan D3 dengan D4. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan N1 dikali randemen pengopelan dikali rasio gearbox dikali randemen pengopelan dibagi N2 ya. Kenapa di sini randemen pengopelannya ada 2? Karena di sini menggunakan 2 puli ya, 2 puli antara D1 dengan D2 itu puli ya. Dan antara D3 dan D4 menggunakan puli. Jadi ada 4 puli dengan kita tadi yang kita sebutkan itu adalah grouping ya. Jadi puli depan dengan puli belakang seperti itu. Jadi rendemen pengopelannya juga ada 2 ya, seperti itu. Nah, rumusnya adalah N1 dikali rendemen pengopelan dikali rasio gearbox dikali rendemen pengopelan dibagi N2. Nah, ini adalah untuk mencari D1, D2, dan D3, D4. Oke, kita akan jawab ya. Jadi harus dipahami dulu ya, tapi tadi apa struktur mesinnya ya.
Nah, maka D1, D2, dan D3, D4 sama dengan, nah N1-nya itu adalah 1450 dikali 0,95 ya, dibagi 60. 60 itu adalah RPM yang kita inginkan ya, atau N2. 60 itu adalah N2 dikali 1 kali 0,95 dibagi 10. Nah, 10 ini adalah rasio gearbox ya tadi. Nah, maka D1, D2, dan D3, D4 sama dengan 22,958 dikali 0,95 dibagi 10 ya. Nah, maka D1, D2, dan D3, D4 sama dengan 2,181 ya. Nah, jadi ini sudah diketahui ini angkanya ya, yaitu 2,181. Nah, apa 2,181 ini? Nah, sesuai dengan yang pernah dijelaskan di video yang part 1 ya, cara mencari ukuran puli gearbox ya. Nah, nilai 2,181 adalah rasio perbandingan antara puli D1 dengan D2 atau D3 dengan D4 ya. Jadi perbandingannya itu antara D1 dengan D2 atau D3 dengan D4. Jadi mau dipasang di mana nih? Ya, rasio perbandingannya. Apakah di D1 dengan D2 ya, ataukah di D3 dengan D4? Rasio perbandingannya. Nah, maka kita akan pasang pada perbandingan puli D1 dan D2. Misalkan kita pasang puli D1 dan D2 itu adalah 1 berbanding 2,181. Nah, atau bisa juga pada puli D3 dan D4 ya. Nah, puli D3 dan D4 itu kita pasang misalkan 1 banding 2,181. Nah, ya. Nah, jika salah satu dari grup D1, D2, dan D3, D4 ini, nah misalkan di sini harus pilih salah satu ya, jangan dipasang dua-duanya. Misalkan D1, D2 kita pasang 1 banding 2,181 gitu kan. D3, D4 kita pasang 1 banding 2,181. Nanti akan hasilnya berbeda. Harus dipilih salah satu untuk penerapannya ya. Jadi kita akan pilih salah satu. Mau dipasang di mana nih perbandingannya? Struktur grouping puli tersebut untuk keempat puli tersebut. Jadi bisa dipasang di mesin penggerak dengan as input gearbox, bisa juga dipasang dengan output gearbox dan puli mesin pekerja gitu ya. Nah, ini misalkan kita akan terapkan perbandingannya pada puli D1, D2 saja ya. Nah, jika ingin dipasang pada perbandingannya itu pada puli D1 dan D2 saja, maka ukuran puli D3 dan D4 itu ukuran pulinya harus sama ya. Misalkan D3-nya ukuran 4 in ya, D4-nya juga 4 in ya. Jadi kita hanya menerapkan pada ukuran puli mesin penggerak dengan as input gearbox ya. Maka kita akan tentukan ukuran puli D1 terlebih dahulu. Misalkan ya, jadi D1 ya. Jadi mesin penggerak atau dinamonya atau dieselnya kita tentukan dulu nih pulinya ya. Kita tentukan mau pakai ukuran berapa, 75 mili ya, misalkan 75 mili. Nah, maka puli D2-nya adalah 75 ya, 75 mili. 75 dikali 2181 ya perbandingannya. Nah, sama dengan 163,575 ya. Jadi puli D2-nya itu adalah 163,575. Nah, jadi puli D1 sama dengan 75 mm dan puli D2 sama dengan 163 mm. Nah, sedangkan ukuran puli D3 dan D4 pulinya disamakan alias 1 banding 1 ya. Karena sudah dihabiskan atau sudah kita hitung di antara mesin penggerak dengan as input gearbox ya. Jadi ukuran puli D3 dan D4 itu disamakan ya 1 banding 1. Misalkan kita tentukan saja puli D3 sama dengan 100 mili dan puli D4 sama dengan 100 mili juga ya. Maka
Jika ukuran keempat puli tersebut ya diterapkan akan menghasilkan 60 rpm ya. Jadi 60 rpm itu adalah rotation per menit. Jadi selama dalam 1 menit ya mesin tersebut atau mesin kerja tersebut berputar selama 60 kali ya, 60 kali putaran tuh mesinnya ya. Seperti itu cara menentukan ukuran pulinya. Baiklah, kita akan koreksi dan buktikan hasil hitungannya ya. Nah, kembali lagi ke rumus awal mencari N2 ya. Nah, oke, kita deskripsikan dulu. Nah, tadi sudah diketahui ya. Nah, D1 sama dengan 75, D2 sama dengan 163, D3 sama dengan 100, D4 sama dengan 100, RG1 1:10, sedangkan N1 sama dengan 1450 ya. Oke, N2 sama dengan, ingat lagi rumusnya ya, N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali randemen pengopelan dibagi D2. Nah, dikali RG atau rasio gearbox dikali D3 dikali randemen pengopelan dibagi D4. Nah, kita lihat hasilnya N2 sama dengan 1450 dikali 75 dikali 0,95 dibagi 163 dikali 1:10 atau 1/10 dikali 100 dikali 0,95 dibagi 100 ya. Maka N2 sama dengan 633,81 dikali 1/10 dikali 95/100. Nah, maka N2 sama dengan 63,38 dikali 95/100. Nah, maka hasil akhirnya adalah N2 sama dengan 60,211 ya. Nah, ini hasilnya oke ya. Nah, kenapa? Karena RPM yang dicari itu adalah 60 RPM. Nah, maka dengan hasil hitungan untuk mencari D1, D2, D3, D4 itu hasilnya udah sesuai ya. Oke, hasil koreksinya oke ya berarti ya. Nah, misalkan kita akan terapkan perbandingannya pada puli D3 dan D4 saja ya. Nih, D3 dan D4 saja. Kalau yang pertama tadi kan D1 dan D2. Nah, ini yang D3 dan D4 saja. Maka, tentukan ukuran puli D3 terlebih dahulu. Misalkan, ya, nih, kita tentukan dulu 100 mm ya, salah satu ya. Nah, kita tentukan out gearboxnya itu adalah 100 mm. Maka puli D4 ya. Nah, kita akan nyari D4-nya nih. Maka puli D4 adalah 100 dikali 2,181 sama dengan 218,1. Oke. Nah, jadi puli D3 sama dengan 100 mm dan puli D4 sama dengan 218,1 mm. Nah, sedangkan ukuran puli D1 dan D2 pulinya disamakan alias 1:1. Nah, misalkan kita tentukan saja puli D1-nya sama dengan 75 mili dan puli D2 sama dengan 75 mm. Nah, jika ukuran keempat puli tersebut diterapkan, ini akan menghasilkan 60 rpm ya. Oke, kita akan koreksi dan buktikan hasil hitungannya ya. Nah, tadi kan D1 sama dengan 75, D2 sama dengan 75. Nah, sedangkan D3 sama dengan 100, D4 sama dengan 218,1. Rasio gearbox sama dengan 1:10. Dan N1 sama dengan 1450.
Nah, kita akan hitung ya, N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali randemen pengopelan dibagi D2 dikali rasio gearbox dikali D3 kali randemen pengopelan dibagi D4. Nah, maka N2 sama dengan 1450 dikali 75 dikali 0,95 dibagi 75. Nah, dikali 1/10 dikali 100 kali 0,95 dibagi 218,1. Nah, maka N2 sama dengan 1377,5 dikali 1/10 dikali 95 per 218,1. Nah, N2 sama dengan 137,75 dikali 95 per 218,1. Nah, maka hasil akhirnya adalah N2 sama dengan 60,00. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya, yaitu 60. Karena kan yang dicari adalah RPM-nya atau N2-nya ya, yaitu putaran mesin kerja. Ditutup dengan kata-kata motivasi yang sangat menyentuh hati ya. Saya sangat senang jika kita merasa pusing, mumet, dan bingung. Nah, karena itu tandanya kita masih punya otak dan otak kita sedang dipakai. Oke, sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ya. Jika ada yang ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.